episode ke-7, hidup bagi Tuhan. Ya. Hidup bagi Tuhan. Mau khotbah berapa kali hidup bagi Tuhan? Mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai 20. Injil Matius pasal 18 dari ayat 15 sampai 20. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami, keselamatan jiwa kami, bahkan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sampai hari ini, detik ini kami masih bernapas dengan lega, belum tersesak oleh cairan atau apapun. Dan kami masih bisa bahkan sampai ke sini, itu semua kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebagaimana Engkau telah memimpin kami, kiranya berkati akal budi kami, agar kami memahami kebenaran-Mu. Dan lebih indah lagi kalau kami bisa menjadi alat-Mu, sehingga kami bisa menguatkan orang lain. Kami menjadi alat-Mu untuk menyelamatkan orang lain. Kami menjadi alat-Mu yang memperteguh, menguatkan jemaat-Mu di muka bumi ini. Sehingga kami sungguh Tuhan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Sungguh hidup bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa sekali lagi mohon, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 minggu yang lalu, kita ada baca Injil Matius pasal yang ke-16, di mana percakapan Tuhan dengan murid-muridnya, yang dia bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan Petrus memberi jawaban yang paling tepat, paling benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan atas jawabannya itu, Tuhan berkata, kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Mungkin kita baca lebih tepat sebelahnya saja. Ayat 17, kata Yesus kepada, mungkin ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan seterusnya. Saudara, sama. Di ayat yang tadi kita baca, Tuhan juga berbicara kepada murid-muridnya. Tetapi setelah dia mengajarkan kepada jemaat, disiplin jemaat itu harus bagaimana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak paham bagaimana Calvinis bisa menjelaskan perikop yang kita baca. Karena terlihat jelas sekali Tuhan memberikan satu otoritas rohani ya, kepada orang yang membuat pengakuan iman yang benar, yang menunjukkan bahwa dia selamat, dia sudah lahir baru. Dia memiliki kunci kerajaan sorga. Artinya apa? Artinya orang itu mendapatkan jaminan untuk masuk sorga dengan pengakuan iman itu. Bukan karena dipilih secara tidak kondisional. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah itulah sebabnya maka atas karena hal itu bahwa jikalau seseorang membuat pengakuan yang benar, membuat pengakuan iman yang tepat yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah lahir baru, maka dia mendapatkan kunci kerajaan sorga. Atas itulah maka kita rajin, maka kita berjuang habis-habisan, kita mau menambah jumlah orang di sorga. Calvinis olok-olok saya, Pak Suhento mau nambah orang di sorga, katanya dia lebih berkuasa dari Allah. Bodohnya minta ampun. Ya, bukan begitu, ya, bukan saya pula yang pegang kartu buku pendaftaran. Kau boleh masuk, kau tak boleh. Tidak. Ya, kita semua pergi memberitakan Injil. Seperti yang Tuhan pesankan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk sampai dihiperbolkan. Segala makhluk, saudara. Bukan hanya orang, makhluk, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena barang siapa yang bertobat dan percaya akan diselamatkan, dikata. Barang siapa yang bertobat dan percaya akan dapat kunci kerajaan sorga. Ini dahsyat sekali. Nah itulah sebabnya maka kita beritakan, itu sama dengan kita pegang kerajaan sorga, kita bagi-bagikan kunci kerajaan sorga itu. Tadi dia akan baca khotbah Paulus di Athena, luar biasa sekali. Ya, rupanya Paulus yang begitu hebat khotbah. Yang dicatat di situ namanya yang bertobat itu cuma 2 itu ya toh. Yaitu katanya apa di situ? Coba lihat ya. Saya lihat itu cuma 2 itu ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang berkhotbah kasihan juga itu ya. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus. Lumayan dia, dan seorang perempuan bernama Damaris menjadi percaya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berkhotbah itu sepertinya menawarkan, apakah Anda mau memiliki kunci kerajaan sorga? Apakah Anda mau memiliki kepastian masuk sorga? Di dunia ini banyak hal tidak pasti. Tetapi Alkitab menawarkan kepastian masuk surga. Yaitu ketika seseorang rendah hati mau bertobat. Bertobat, mengaku salah dan menyesali dosanya. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 terjadi pembaharuan budi pekerti. Pembaharuan budi. Jadi perubahan. Ya. Tuhan mau orang yang sudah dewasa, yang sudah tidak bayi lagi, itu sebelum masuk surga, dia harus terjadi perubahan pikiran.
Yang tadinya musuh Allah harus berubah pikirannya menjadi mengasihi Allah. Bagaimana dia boleh masuk surga kalau dia masih dalam posisi memusuhi Allah, masih dalam posisi tidak pernah menyesali dosanya? Bagaimana dia boleh masuk surga? Secara unconditional dipilih. Kau masuk surga. Sisanya lu orang pergi ke neraka. Yang masuk surga, bagaimana saya bisa tiba-tiba masuk surga? Belum berubah secara budi pekerti. Tidak bertobat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan tentang dosa. Bahwa orang berdosa harus bertobat. Jonathan Edwards terkenal dengan khotbahnya. Sehingga semua yang hadir mengaung-ngaung sampai pulang ke rumah. Bahkan waktu yang panjang. Judul khotbahnya adalah apa katanya? A sinner in the mighty God's hand. Orang berdosa di tangan Allah yang maha kuasa. Mau diapain? Saya bilang kayak kita sering kalau nonton film raksasa pegang orang di tangannya. Kita sampai nyut-nyut hati ya enggak? Ini kalau dia kuat sedikit saja kan bonyok ini dalamnya gitu. Ini lebih lagi dari itu ya. Orang berdosa di tangan Allah yang maha kuasa. Anda bisa bayangkan. Ya, nah, tetapi kemurahan Allah yang amat-amat sangat. Yesus Kristus menyelesaikan dosa di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain. Tuhan malam di Getsemani, keringatnya bahkan menjadi darah. Ngeri. Dan bertanya kepada Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu, sekiranya ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dia rela. Go ahead, naik ke atas kayu salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kabar baik, berita baik, sampaikan kepada semua manusia. Sampaikan kepada semua manusia, bukan satu dua. Semua manusia. Bahwa dosamu sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Mereka selalu yang mencemooh berkata, kalau Tuhan Yesus menebus unlimited, tak terbatas semua orang, mengapa hanya sedikit yang terselamatkan? Yang terselamatkan adalah mereka yang berubah pikirannya. Budi pekertinya berubah. Dari pendosa, pembenci Allah, menjadi orang yang mengakui dirinya salah. Dan kemudian menyesal dan mengasihi Allah yang selamat. Tetapi kabar baik adalah apa? Bahwa dosamu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi jikalau engkau tidak terjadi perubahan budi pekerti, nonsen kamu boleh pergi ke sana. Kabar baik adalah tersedia keselamatan bagi semua orang. Tidak ada batasnya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk fokus kepada jemaat. Injil yang benar itu, Injil yang benar, Injil yang menyelamatkan, Injil kabar baik untuk seisi dunia, untuk semua manusia, dititipkan, ditaruh kepada jemaat lokal, dan jemaatlah diharapkan untuk mengestafetkan kebenaran ini dari satu generasi ke generasi yang lain. Allah pernah menitipkan kabar baik Injil kepada ayah tiap-tiap orang. Dari Adam sampai Musa. Dan banyak ayah yang mengecewakan. Sangat mengecewakan. Dan berakhirnya harus ditenggelamkan pada waktu zaman Nuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harus ditenggelamkan. Karena apa? Sebelumnya Alkitab mencatat katanya, semua yang timbul dari dalam hati itu adalah jahat. Walah, semua yang terbit di hati itu jahat. Kamu bisa bayangkan.
Waduh, gimana kita bisa hidup dengan lingkungan yang kalau hatinya semua terbit itu yang jahat. Ya kan? Gimana kita mau hidup lagi? Hapuskan. Ya. Dari Musa sampai Yohanes Pembaptis muncul, Tuhan titipkan Injil, kabar baik itu, yaitu bahwa akan datang juru selamat yang menanggung dosa seisi dunia kepada bangsa Yahudi. Pada bangsa Yahudi. Bangsa ini sangat spesial. Tuhan berikan dia hukum yang sedemikian rupa. Bangsa yang lain masih buta huruf. Ya, bahkan tidak pakai celana. Bangsa Yahudi sudah punya hukum yang mapan. Punya hukum yang mapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dahsyat sekali. Sungguh dahsyat saya katakan. Saya baca satu artikel yang membuat saya kaget. Sampai Perang Dunia Kedua, manusia masih belum tahu perlu septic tank. Yang hari ini kita semua rumah bikin septic tank. Terjadi pertempuran dahsyat antara tentara Jerman dengan tentara Inggris. Tentara Jerman di atas kertas bisa menang karena punya persenjataan yang jauh lebih hebat semuanya. Tapi kalah dengan tentara Inggris. Sehingga setelah Perang Dunia Kedua mereka selidik. Penyebabnya apa? Ternyata tentara Jerman sakit-sakitan. Tentara Inggris rada lebih sehat. Apa sebab bisa begitu? Ternyata diselidiki tentara Inggris punya jenderal. Seorang mungkin dari kecil sudah dididik bersih. Jadi bersih, dia tuh gak suka kotor. Sehingga apa? Dia bilang tentaranya, gak boleh sembarang beol. Betul. Akhirnya dia katanya, itu peti sabun dia copot di tengahnya. Ya, ditutup pakai karonggoni. Semua yang mau beol di situ, duduk di situlah. Ya, tentara Jerman, priak sana, priak sini. Wah, itu kan jadi penyakit. Akhirnya nyerang mereka kembali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi kau baca di kitab Ulangan. Orang Yahudi sudah ditetapkan. Kalau pergi berperang atau kemana ke hutan. Tidak boleh lupa satu alat. Bukan bawa pedang yang panjang gitu. Tidak boleh lupa satu alat. Sekop kecil. Kalau kau jongkok buang hajat katanya. Ini. Galilah lubang. Taruh ke dalamnya. Kemudian timbunlah dia. 1500 sebelum Masehi. Sampai Perang Dunia Kedua hampir 3500 tahun. 3500 tahun. Tuhan sudah kasih tahu orang Yahudi rahasia kesehatan supaya tidak terjangkit virus, kuman dan lain sebagainya. Mengapa di hukum Taurat begitu rupa dinasehatkan aturannya, kalau menyentuh mayat harus bagaimana, harus cuci bagaimana. Sebelum para dokter, para itu virologi segala macam tahu itu sudah dikasih tahu. Ya. Bersih, harus bersih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dahsyat. Bangsa Yahudi ditetapkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Supaya semua bangsa yang mau tahu kebenaran, terutama yang mau masuk surga, hadap kepada bangsa Yahudi. Ya. Belajarlah sampai ke Cina, salah belajar sampai ke Yerusalem sebenarnya waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih tahu. Mengapa doa Salomo ketika meresmikan bait Allah, Tuhan restui. Doa itu diinspirasikan loh, gak main-main. Ya. Karena tercatat di dalam Alkitab. Doa itu berkata, Tuhan, seandainya orang Yahudi berdagang kemana-mana, pergi kemana-mana, merantau kemana-mana, kalau mereka berdoa menghadap kepada rumahmu ini, dengarkanlah doa mereka. Nah, sejak saat itulah maka orang Yahudi berdoa hadap ke Yerusalem. Hadap ke Yerusalem. Mengapa?
Karena Tuhan tetapkan itu bangsa sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Semua orang harus seperti sida-sida dari Ethiopia, menempuh sekitar 4.000 kilometer menuju ke Yerusalem. Dan akhirnya dia dapatkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, ya, bangsa Yahudi tidak selalu mulus, tidak selalu patuh, tidak selalu benar. Wah ampun, ya dong. Salomo lumayan bagus. Tetapi Salomo, orang yang paling pintar di muka bumi, ternyata berhadapan dengan perempuan menjadi paling bodoh. Kok bisa begitu ya? Rupanya para wanita punya penakluk IQ nih. Dahsyat sekali. Manusia yang paling pintar, karena Tuhan sudah ngomong sama Salomo, sebelum engkau tidak ada orang yang lebih pintar, dan sesudah engkau tidak akan ada. The best of the best. You know? Ada yang paling pintar sudah. Tapi takluk oleh perempuan-perempuan. Sehingga Tuhan marah sama dia. Tuhan bilang, demi bapakmu Daud, aku belum memecah kerajaan ini semasa hidupmu. Itu demi bapaknya Daud yang begitu setia. Tapi sesudah engkau muncul pemberontak namanya Yerobeam. Jadi 2 bagian negara. Demi karena Daud sisakan 2 suku untuk Rehabeam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya sejarah Israel Anda bisa baca di kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik. Wow, bisa baca di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada raja yang begitu mengasihi Tuhan. Ada raja yang brengseknya bukan main-main. Dia pula yang bawa bangsa Yahudi menyembah berhala. Kamu bisa bayangkan. Dia seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh, dia seharusnya memimpin bangsa Yahudi dekat kepada Tuhan. Malah dia pula yang membawa mereka jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan marah sekali. Tuhan marah sekali saudara. Dan mau menghukum mereka 70 tahun jadi budak lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa begitu? Apakah pada waktu zaman Nuh Tuhan gagal? Tuhan gagal. Orang Calvinis menurut Pak Suwento Tuhan gagal katanya. Saya bilang Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, Yerusalem, Yerusalem. Berapa kali aku seperti seekor induk ayam mau mengumpulkan engkau di bawah sayapku, tetapi engkau tidak mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca Alkitab dan kita telusuri sejarah dunia, kita tahu manusia menguasai, satu menguasai yang lain, satu menjadi diktator, satu membunuh orang sembarangan, semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa bisa Korea Utara sampai keadaannya seperti hari ini? Ini kan karena orang-orang generasi dari Kim Il Sung yang mendukung, dia memihak kepada komunis, sehingga terjadilah 2 Korea. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau mau ditelusuri, siapa yang menyebabkan itu? Kalau bukan manusia itu memiliki free will, berarti terpecahnya Korea jadi 2. Tuhan yang tetapkan. Walah. Anda tahu nggak betapa susahnya mereka? Saya baca bagaimana waktu tembok Berlin dibangun. Ada yang saudaranya di sana, saudaranya dia. Kan kayak kita satu kota kan gitu loh. Satu kota Berlin, kamu bisa bayangkan. Ya loh. Ada kamu tinggal di Sunter, saudaranya tinggal di Kelapa Gading. Tiba-tiba dibangun tembok, kau tak bisa lewat ke sana lagi, kamu bisa bayangkan. Itu bukan 1-2 hari kau tak bisa lewat loh. Selamanya kau tak bisa lewat, tak bisa lihat saudara kamu lagi di sebelah sana. Begitu juga Korea Utara, Korea Selatan. Tiba-tiba jadi begini. Nah kalau Tuhan yang menetapkan semua itu, betapa jahatnya Tuhan itu. Anda bisa bayangkan. Ya loh.
Bagaimana betapa lagi masa Tuhan yang membuat Manasye jadi kacau dan kemudian Tuhan sendiri pula yang mau menghukumnya bangsa Yahudi 70 tahun jadi budak. Main apa? Sandiwara apa? Dia sendiri yang tetapkan, kemudian dia menghukumnya lagi gitu. Wah ampun deh gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau ditarik ke ujung-ujung lagi gitu. Lah kenapa Habel bisa mempersembahkan domba, Kain bisa mempersembahkan mentimun? Gitu. Oh Tuhan yang tetapkan itu. Loh kok Tuhan bisa tetapkan Kain mempersembahkan mentimun dan Habel mempersembahkan korban domba? Kenapa bisa begitu? Kalau ditarik mundur lagi satu langkah ke Adam akhirnya. Ujung-ujungnya sampai ke Adam. Adam gitu. Kenapa kau salah pilih makan buah? Oh enggak, Tuhan yang tetapkan dia makan buah itu. Tuhan yang tetapkan dia jatuh. Dan waktu dia jatuh Tuhan senang. Aduh. Ya, saya bilang ada orang Kristen seperti Bareskrim. Ya, Bareskrim Polri. Jadi Allah diinterogasi. Sebelum kau ciptakan manusia, kau tahu kan Allah? Semuanya kau sampai ke ujung kau tahu kan? Oh tahu. Kamu tahu kan Adam sejatuh kan? Oh tahu. Nah kenapa kau cipta Adam? Hayo. Mereka mau membuat Tuhan akhirnya kayak tertuduh. Duduk di kantor polisi. Ya, bahwa kejahatan dari semua kejahatan adalah kau tahu, tapi kau masih bikin manusia. Akhirnya apa yang akan terjadi? Saudara, kalau ditarik mundur lebih jauh dari Adam lagi ke siapa? Oh Lucifer, malaikat. Malaikat yang memberontak. Malaikat katanya, itu juga Tuhan yang tetapkan malaikat memberontak bagaimana? Walah, malaikat memberontak Tuhan. Akhirnya ujung-ujung. Ya, udah hadap persidangan. Karena kau tahu semuanya Tuhan dan kau biarkan semuanya itu jadi. Kamu yang paling salah dari semuanya. Teologi apa itu? Teologi apa itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. No. Kalau kita tarik kembali dan paling ujung sebenarnya sampai ke Kejadian pasal 1 ayat 26. Coba lihat. Apa di situ dikatakan? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah katanya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Teslem bahasa Ibraninya. Dan rupa demot kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah membuat ketetapan. Ketetapan untuk membuat manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Jadi manusia itu serupa Allah. Segambar Allah dan serupa Allah. Oh kalau gitu manusia Allah tidak memiliki kekuasaan itu. Terbatas. Tapi dalam banyak hal segambar dan serupa. Punya kemampuan daya cipta? Oh bisa. Tidak bisa ciptakan planet sih. Planet mainan bisa. Ya loh? Bisa. Itu sudah hebat. Bisa ciptakan pesawat 747 lebih dari 200 ton. Terbang ke atas. Oh hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa daya cipta manusia, betul nggak? Luar biasa, bisa bikin, bayangkan, smartphone, smarter and smarter. Makin smart phone-nya. Sehingga kita hari ini, ya begitu dahsyatnya semuanya sudah ada di dalam. Segambar dan serupa dengan Allah. Yang diberikan kemampuan berpikir terbatas. Ya,
ada kemampuan berpikir, tapi terbatas. Yang punya IQ ya, di atas 100 rata-rata. Kalau di bawah 80 agak bengong-bengong. Agak bengong-bengong. Lebih di bawah lagi kalau IQ 60, waduh. Dididik 3 tahun baru ngerti namanya. Wah, saya pernah dengar itu. IQ-nya lebih tinggi lagi. Wah, 120, 130, 140. Oh. Ya, tidak banyak yang tinggi-tinggi. Einstein sampai otaknya disimpan, diawetkan. Ya, ada beberapa. Itu Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel itu 160 IQ. Ya, dia punya abang sebenarnya yang hebat sekali, yang mati dalam itu misi NTB. Ya. Yang pesawat Israel dibajak, jadi komandan pasukannya pergi menyelamatkan, ya, semuanya diselamatkan, dia sendiri yang tertembak. Ya. Itu IQ-nya tinggi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, manusia diberi kemampuan berpikir sampai cukup dan diberi kebebasan untuk memilih. Ini ketetapan Tuhan. Ini ketetapan. Dan atas hal ini Tuhan tidak bisa membatalkannya. Bisa dicabut. Diganti dengan yang lembu. Pernah terjadi dengan siapa tahu nggak? Nebukadnezar. Saking sombongnya, Tuhan ubah dia jadi lembu. Orang lain makan roti, dia makan rumput. Wah, untuk satu waktu repot juga. Ya, mau dimasak mungkin, pokoknya dia jadi lembu satu waktu. Akhirnya Tuhan kembalikan lagi dia ke hati dan pikiran manusia. Jadi akhirnya dia bebas lagi menentukan segala sesuatu. Ya, tidak tercatat di dalam Alkitab Nebukadnezar bertobat dan menjadi beribadah kepada Allah Jehovah. Tidak tercatat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya ingin mau katakan adalah bahwa Tuhan di zaman dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, Tuhan menetapkan sekarang ini jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat lokal, tiang penopang dan dasar kebenaran. Menggantikan posisi bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Pada zaman itu bangsa Yahudi, orang mau tahu kebenaran datang kepada bangsa Yahudi. Sekarang Tuhan mau datang kepada jemaat lokal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sama dengan pada waktu zaman bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, mereka bisa kacau ketika rajanya kacau. Akhirnya raja yang seharusnya bisa memimpin kepada umat Yahudi pada waktu itu dekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, malah membawa mereka menyimpang, menyembah berhala dan lain sebagainya. Oh, hari ini jemaat Tuhan, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini sangat penting. Ya. Kalau bangsa Yahudi bisa menyimpang dari kebenaran sehingga menyakitkan hati Tuhan, apakah semua jemaat kira-kira akan benar? Oh no. Kalau kita baca kitab Wahyu 2 dan pasal 3. Tuliskanlah kepada Angelos
di Efesus. Angelos. Diterjemahkan kepada malaikat. Memang sebenarnya bahasa Yunani angelos itu dasarnya itu adalah messenger, pembawa berita. Pembawa berita. Memang malaikat membawa berita, dia itu pembawa berita. Maka itu tuliskanlah sebenarnya pembawa berita di Efesus, pembawa berita di Laodikia, tuliskan. Dan kalau disuruh tulis surat kepada malaikat, di mana alamatnya dia? Gimana mau cari dia untuk kasih surat? Tapi tuliskanlah kepada pembawa berita. Pembawa berita di jemaat itu siapa? Ya pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya. Ya gembalanya. Sama seperti pada waktu zaman bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau rajanya kacau, habislah seluruh rakyatnya. Kalau rajanya kacau. Sebenarnya di zaman jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, kalau gembalanya kacau, habislah jemaat itu. Karena dia pembawa berita, dia pengajar, dia pengkhotbah. Kalau dia kacau, maka pengikutnya bisa kacau. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Grafe, kemudian meluas jadi GBIA. Akhirnya ini kita tempel ini. Nggak akan kita ganti. Purest motivation, highest morality, biblical doctrine. Menjadi logo kita. Tripod yang menopang kamera di belakang itu. Satunya timpang, roboh kameranya. Roboh. Motivasi termurni. Seorang yang melayani Tuhan, motivasinya. Ini dulu yang dicek oleh Tuhan Yesus pada waktu mau serahkan kepada Petrus tugas penggembalaan. Anda baca nggak? Yohanes pasal 21. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan enggak, saya jadi murid supaya dapat duit banyak Tuhan. Wih. Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Oh, Tuhan, mestinya Tuhan tahu saya ini kan kepingin populer. No, purest motivation. Itu yang terutama. Ya. Baru dia bisa menghasilkan highest morality. Baru dia mempunyai keinginan di dalam hati untuk mengajarkan kebenaran. Mengajarkan kebenaran. Bahkan berani mati demi kebenaran. Mati bagi kebenaran. Betapa kagetnya saya pernah mendengar ada gembala pengkhotbah dari gereja lain berkata, dia Musa, pengajaran kamu benar sih. Ya kita sudah terlanjur, sudah lama begitu. Ya salah dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Ya Musa, salah dikit-dikit nggak apa-apa. Kalau banyak-banyak, jadi bagaimana? Bingung juga saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Purest motivation. Tuhan mau jemaatnya itu dipimpin oleh orang yang paling mengasihinya. Mengasihi, bukan hanya mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mengasihi jiwa-jiwa, sehingga ada keinginan, ada dorongan yang sangat-sangat besar dalam hatinya untuk menyelamatkan jiwa. Dan barulah itu bisa mempengaruhi seluruh jemaatnya. Sehingga jemaat di dalam kebenaran sama-sama ya bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa. Karena jemaat ini ditetapkan oleh Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran.
Nah, jemaat inilah berapa giatnya jemaat ini, akan mempengaruhi jumlah orang yang masuk surga, saudara. Ya. Berapa giatnya, berapa semangatnya jemaat ini untuk memberitakan Injil, itu mempengaruhi jumlah orang yang masuk surga. Pasti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tiang penopang dan dasar kebenaran. Di atas dari segalanya jemaat harus apa? Benar dulu. Benar dulu. Itu yang Tuhan mau. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Kebenaran. Kalau tidak benar. Tiangnya besar tapi tidak benar. Gimana ini jadinya? Tiang penopang dan dasar kesesatan. Walah. Ini kacau. Kacau sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perikop Alkitab yang kita baca. Disiplin jemaat. Mengapa jemaat perlu didisiplin sedemikian rupa? Tuhan ajarkan kalau ada, kamu tahu saudara, anggota jemaat yang lain yang salah berbuat dosa. Atau bahkan salah secara doktrinal bahkan. Apa kata Alkitab? Nasihatilah dia 4 mata. Kamu punya mata 2 dan dia punya 4 mata. Kalau dia mengaku salah dan sudah menyesal, selesai. Dia nggak mau. Malah dia marah, dia pelototin kamu, matanya lebih besar. Jadi 4 mata, matanya besar. Apa kata Alkitab? Bawalah beberapa orang. Tentu paling baik bawalah gembala, penginjil, supaya bisa dipastikan bahwa kita itu tidak fitnah-fitnah orang, ya, tidak diskriminatif, tidak kacau-kacau, bahwa ini benar sesuai dengan Alkitab dan sebagainya. Ya. Malah marah juga dia, malah marah. Langkah ketiga apa tadi yang kita baca? Laporkan kepada jemaat. Laporkan kepada jemaat. Laporkan. Dan berarti kalau sudah dilaporkan kepada jemaat, berarti seluruh jemaat berkewajiban untuk menegurnya. Berkewajiban untuk menegurnya. Ya. Ada orang kasih tahu saya bahwa gerejanya itu sudah salah, Pak. Saya sudah tahu itu salah. Saya bilang, coba kamu datang ngomong sama Pak Gembala kamu. Ngomong sama mereka bahwa ini salah, ini yang benar. Lihat dia bagaimana. Gitu. Ya, ada kerendahan hati enggak? Tapi kalau sudah dinasehati oleh jemaat, ini gembalanya yang bagus, jemaat yang kacau. Umumkanlah kepada jemaat, ya, bahwa dia seluruh jemaat sepakat, voting kalau perlu, bahwa dia dikeluarkan. Bukan dibakar hidup-hidup, ya, itu ngawur punya. Lalu kita serahkan sama Dewan Kota. Lalu Dewan Kota ketok palu dia dibakar. Itu nggak benar. Alkitab ajarkan. Paling kita keluarkan dia. Anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Pemungut cukai yang tidak mengenal Allah. Anggaplah itu. Dan gereja jemaat akan kembali jadi benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ini penting ini. Ini sangat penting. Kenapa ini penting? Gereja perlu dijaga. Supaya ketika kita ganti generasi. Ini gereja yang benar. Terkenal gereja yang benar. Ini gereja yang benar, secara doktrinal ini gereja yang benar. Secara moral, wah. Ya.
Kalau ada orang bersalah, yang sudah segera diketahui oleh umum semuanya, maju ke depan di sini, mengaku salah dan minta maaf kepada jemaat. Jemaat yang lama-lama sudah menyaksikan, berapa banyak yang sudah air matanya berlinang-linang, maju ke sini. Ini gereja yang mempraktekkan ini. Saudara yang saya kasih tahu. Nah, gereja yang demikian inilah gereja yang benar, yang bisa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan jadi dasar kesesatan dan kekacauan moral. Ini harus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, gereja yang demikian inilah yang memiliki pengajaran yang benar, moral yang tinggi, dan motivasi yang murni. Wah, ini yang disebut tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang Tuhan katakan, jikalau sehati meminta sesuatu, Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan. Dan gereja yang demikian gak minta yang aneh-aneh. Waktu kita cuma satu gedung itu, kita berdoa, Tuhan kami mau minta gedung satu ini. Beli. Habis itu kita doa, Tuhan yang bilang kita mau gedung satu ini. Beli. Tuhan kita mau gedung sebelah. Beli. Ngaur gak? Tuhan tolong saya mau beli helikopter. Singgah di mana? Ya kan? Tuhan tolong supaya Suhento bisa punya pesawat jet. Kamu tahu nggak parkirannya berapa? Ya nggak? Aduh, saya tak pernah lupa waktu pergi ke Australia. Kami mau masuk, mau parkir mobil di satu gedung gitu. Saya lihat 1 jam berapa puluh dolar kan di situ. Wih, saya bilang, sementara kita mau makan bisa 2 jam. Saya bilang, mundur. Kita nggak mau parkir di sini aja. Saya yang keluar, kasih aba-aba supaya mobil yang di belakang yang udah ikut itu, tolong mundur. Kita nggak jadi parkir. Lihat di situ dia punya price list, parkirnya sejam sekian puluh dolar. Kaget juga saya gitu kan. Kau punya pesawat jet, kau tahu nggak parkirnya berapa dolar? Ya nggak? Gereja yang benar, yang motivasinya purest motivation, tentu kita enggak berdoa minta pesawat jet, betul enggak? Kita minta apa? Sepeda motor untuk penginjil, ya enggak? Minta sepeda motor pun kita bilang apa? Enggak yang baru Tuhan, yang second. Betul enggak? Tuhan mendengar di sorga enggak? Anakku, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Artinya apa? Kita minta pun yang masuk akal. Makanya Tuhan kabulkan. 2-3 orang kumpul sehati, minta apapun. Kalau dia baca begini langsung bebas. Minta apapun loh. Apapun loh Pak. Pak Suhento ngerti nggak apapun itu apa? Pak Suhento ngerti bahasa enggak? Coba cek bahasa Yunaninya apapun di situ coba. Gitu. Berarti boleh minta enggak kita pesawat jet? Tanggung kalau gitu 747 aja supaya bisa kebaktian di dalamnya, betul enggak? Ngawur deh kamu ini. Bukan begitu caranya. Bukan begitu, Tuhan tahu kamu memiliki purest motivation. Ada moral barrier yang begitu ketat dan mengajarkan doktrin yang benar, yang alkitabiah. Nah, jemaat demikian adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang akal sehatnya semuanya masih nemplok di kepalanya. Yang enggak hilang akal sehat gitu. Yang akal sehatnya masih jalan, masih nyala.
dan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ingin memelihara jemaat ini sehingga jemaat ini jadi benar, tetap benar, bergenerasi, generasi. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika jemaat demikian di hadapan Tuhan, siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun. Nah, ini kita connect ke judul kita, tema kita, hidup bagi Tuhan. Kamu mau hidup bagi Tuhan? Mau hidup bagi Tuhan? Mau hidup bagi Tuhan? Saya mau hidup bagi Tuhan Pak Suwento, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Sekarang saya kasih tahu caranya. Kau nomor satu harus cari gereja yang benar, yang Alkitabiah. Dan kau harus gabung ke dalamnya. Gabung. Dan usahakanlah dirimu menjadi yang positif di situ. Oh Tuhan, tolonglah saya. Mampukan saya untuk berbuat sesuatu yang positif bagi Tuhan, bagi jemaatnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita barusan habiskan 7 orang penginjil di sini. Kalau saya minta Anda siapa yang sudah berdoa untuk ke-7 penginjil ini, nanti ada yang tidak angkat tangan jadi nggak enak hati. Jadi tidak enak hati. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita punya proyek, kita punya pekerjaan. Saya berpikir siang malam Tuhan mampukan kami berbuat lebih lagi. Sekurang-kurangnya Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya, saya ingin berbuat sesuatu bagi pelayanan jemaat ini. Saya ingin ambil bagian Tuhan. Saya sudah tua Tuhan. You bisa berdoa. You bisa berdoa untuk mereka yang muda-muda. Oh mereka sangat memerlukan doa Anda. Ya. Pertempuran di lapangan itu tak terbayangkan. Tak terbayangkan saya katakan kepada Anda. Boleh coba. Anda pasti semua di sini sudah pernah coba. Mau bawa 1 orang percaya Tuhan betapa sulitnya, betul nggak? Ini mau bawa 1 orang gitu loh untuk percaya kepada Tuhan, betapa sulitnya, betul nggak? Siapa pernah bawa 10 orang percaya kepada Tuhan? Coba angkat tangan. 10. Kalau kita turun lagi 9. 8. 7. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan, saya sudah coba itu. Saya sudah coba puluhan tahun. Dengan segala usaha, segala cara. Tidak gampang. Nah mereka kita tabiskan. Kirim dia ke Sorong. Tadi ngomong-ngomong dengan Pak Koni yang baru masuk. Gimana? Saya bilang, ya ngeri-ngeri juga dia ini baru masuk di sini gitu. Saya bilang, puji syukur kepada Tuhan. Senior-senior yang sudah tamat sekarang yang ada di lapangan, sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat bagus di dalam komunikasi semuanya. Tegiles, berangkat dulu ke Jayapura, Abepura. Dia akan koordinasi dengan Tumbur di sana. Dan Tumbur sudah punya 1 jemaat yang sudah mantap yang pindah ke Sorong. Nanti Tegiles akan dijemput oleh dia dan startlah di Sorong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Begitulah kita saling mendukung. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Koordinasi lapangan sedemikian rupa. Jemaat yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan
Tuhan serahkan kepada jemaat ini, kita sudah baca. Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di sorga. Lalu John Calvin berdiri. No, tidak begitu. Apa Pak John? Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tak bisa lepas-lepas, tak bisa ikat-ikat lagi. Oh. Begitukah? No. Alkitab bilang, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Jikalau engkau mau hidup bagi Tuhan, bergabung jadi jemaat di gereja yang benar, yang Alkitabiah. Dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa hidup bagimu melalui jemaat ini. Kita berdoa. Tundukkanlah kepalamu. Berdoalah kepada Tuhan. Kita diselamatkan. Sungguh, kemurahan Tuhan yang tak terhingga. Diselamatkan dari orang yang berjalan menuju ke neraka, berbalik, sehingga kita menuju surga indah. Orang yang sudah diselamatkan sangat ingin orang lain juga diselamatkan. Salah satu cirinya, salah satu ciri. Dan Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah. Kiranya Tuhan pimpin. Sampaikan kepada Tuhan isi hatimu. Supaya hidup bisa berguna. Hidup yang tak berguna, mubasir. Itu hidup yang tak berarti. Sedangkan hidup yang berarti, itu hidup yang berguna. Hidup yang berguna. Mau berguna bagi siapa? Mau berguna bagi siapa? Ada banyak pekerjaan. Ada banyak profesi di dunia ini. Saya tentu tidak mau merendahkan profesi manapun. Tetapi saya ingin katakan kepada Anda, tidak ada yang lebih indah daripada mempersembahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya Roh Kudus yang menanamkannya ke dalam hati setiap kami dan menyiramnya, membantu menyiramnya dan membuatnya tumbuh, Tuhan. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.